Halo semuanya, kembali lagi di Exploria. Sesuai janjiku kemarin, hari ini aku akan kasih tahu kegiatan Asalam itu kegiatannya kayak gimana dan rasanya ikut kegiatan Asalam itu seperti apa. Di sini aku ikut kegiatan Asalam bareng teman-teman kelas 8 SMP Kebangsaan Barata. Aku akan kenalin mereka satu persatu. Ada Putra, Febri, Alia, Agatha, Andrew, Benyamin, Jessica, Dara, Riko, dan Yonas. Oke, balik lagi ke kegiatan Asalam ya. Jadi, seperti yang udah disinggung di video sebelumnya, kegiatan Asalam itu tujuan utamanya untuk menata kegiatan siswa mulai dari pulang sekolah sampai kembali bersekolah. Kegiatan ini dilakukan bergilir per kelas. Jadi misalnya minggu ini yang ikut Asalam kelas 7, terus minggu depan kelas 8. Oke, masuk ke kegiatan Asalamnya. Jadi kegiatan Asalam itu diadain tiap minggu, di hari Kamis sampai Jumat. Mulai dari Kamis siang setelah pulang sekolah, sampai Jumat pagi sebelum masuk sekolah. Di Kamis siang sekitar jam 12.40, teman-teman kelas 8 mulai pilih ruangan yang akan mereka pakai untuk tidur nanti malam. Minggu ini, murid laki-laki pilih ruang kelas 9, sedangkan murid perempuan pilih pakai ruang UKS bersama dengan aku. Ruangan yang dipakai untuk nginap dibuat terpisah antara murid laki-laki dan murid perempuan. Setelah memilih ruangannya langsung dibersihkan supaya bisa dipakai untuk menata kasur dan barang bawaan. Di jam-jam ini, anak-anak dibebaskan untuk istirahat. Ada yang membaca buku, ada yang makan, dan ada yang tidur siang. Mulai jam 2 siang, kegiatan diisi dengan rekreasi siang. Di sini, anak-anak bermain dan berolahraga sampai jam 3:30 sore. Olahraga yang biasa dilakukan misalnya sepak bola dan voli. Di sini kelihatan, walaupun cuacanya panas, mereka tetap semangat untuk bermain dan berolahraga. Jam 3:30, mereka dibagi jadi 2 tim. Tim A tugasnya menyiapkan makan malam, sedangkan tim B tugasnya bersih-bersih lingkungan sekolah. Sekarang aku tergabung ke dalam tim A dan lagi nyiapin menu makan malam. SMP ini punya fasilitas dapur yang cukup luas dan peralatan masak yang lengkap, sehingga kami bisa memasak dengan nyaman. Menu yang kami buat untuk malam nanti adalah tempe goreng dan tumis buncis. Untuk bahan-bahan dan bumbunya sendiri udah dibeli sejak tadi pagi oleh guru yang bertugas mendampingi. Tapi, kalau murid-murid mau beli bahannya sendiri, sangat diperbolehkan karena akan sangat bermanfaat untuk melatih skill manajemen mereka. Di sisi lain, kelompok B yang tugasnya membersihkan lingkungan sekolah terpencar jadi beberapa kelompok kecil. Ada yang menyapu halaman, ada yang membersihkan ruangan, dan ada pula yang mengepel. Kegiatan masak dan bersih-bersih selesai sekitar jam 5 sore. Kegiatan dilanjutkan dengan mandi. Setelah selesai mandi, kami ikut sesi konseling bersama Pak Gres di salah satu ruangan yang dipilih. Sesi konseling ini diadain di jam 5:30 sampai jam 6:30 nanti. Konseling kali ini adalah empan papan. Empan artinya pas, papan artinya tempat. Jadi, empan papan itu bisa kita maknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dan menempatkan diri dengan tempat, waktu, dan kondisi. Kegiatan konseling ini dilakukan tanpa nasihat dari guru, sehingga para murid lebih bebas untuk berpikir dan bereksplorasi. Sesi konseling ini menunjukkan suasana kedekatan, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Selain itu, keseruan dalam sesi ini membuat pesan-pesan moral dapat disampaikan dan diterima dengan baik pada anak. Di sesi konseling ini, nasihat umumnya
Di sesi konseling ini, nasihat umumnya didapatkan dari teman sekelas lewat proses tukar pikiran, sehingga anak terlatih jadi pribadi yang berani berpendapat. Selain itu, mereka juga akan lebih terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sesi konseling ini selesai setengah 7 malam dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Setelah ini, kami akan kembali ke ruangan masing-masing untuk mengambil alat makan. Makanan yang udah disiapin kelompok A sore tadi dibawa ke meja besar yang letaknya di depan dapur. Di sana kami duduk mengelilingi meja dengan rapi dan tertib. Setelah selesai acara makan bersama, para murid mencuci alat makan mereka sendiri secara bergantian. Hal ini dapat mengajarkan anak tentang kemandirian dan tanggung jawab. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan retorika atau kegiatan melatih kemampuan berbahasa. Khusus untuk kelas 8 malam ini, kegiatan retorika digunakan untuk latihan berpidato. Di sini terlihat kalau teman-teman kelas 8 itu cukup serius dalam belajar berpidato. Di sini mereka membentuk kelompok kecil yang terpencar ke 3 lokasi. Ada yang di lapangan, ada yang di lobi, dan ada yang di aula. Pembentukan kelompok kecil ini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas latihan, sekaligus merawat kebersamaan antar teman. Di sini setiap anggota kelompok akan bergantian membaca teks pidato yang sebelumnya dibagikan dari Buyo. Bagi teman lain yang mendengarkan, mereka harus menulis inti teks pidato yang dibacakan sekaligus menuliskan kritik dan saran untuk temannya yang sedang membaca. Tapi nggak hanya itu, setelah semua anggota kelompok selesai membaca teks mereka, tiap-tiap temannya akan menyampaikan kritik dan saran secara bergantian, seperti yang dilakukan di sesi konseling sebelumnya. Setelah menerima kritik dan saran dari masing-masing teman, setiap anggota kelompok akan membaca teks pidato mereka sekali lagi. Di jam 8 malam, kegiatan retorika digantikan dengan rekreasi malam. Kegiatan rekreasi ini bisa diisi dengan banyak hal. Para murid bebas bermain, berolahraga, menonton film, atau memainkan alat musik. Untuk malam ini, rekreasi malam diisi dengan main petak umpet dan bola voli. Tapi nggak hanya itu, ternyata ada juga yang bermain gitar, dan ada juga yang menonton saja sambil makan. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi, dari jam 9 malam sampai jam setengah 10 malam. Kegiatan refleksi ini dilakukan bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini. Para murid diajak untuk merenungkan apa aja yang udah didapatkan hari ini dan apa aja yang perlu dilakukan supaya besok berjalan lebih baik. Setelah kegiatan refleksi, para murid kembali ke ruangan mereka masing-masing untuk tidur. Mereka nggak diminta untuk begadang dengan kegiatan ini dan itu. Mereka tidur mulai dari jam setengah 10 supaya mendapatkan istirahat yang cukup untuk beraktivitas besok. Malam udah berganti pagi. Para murid dibangunkan sekitar jam setengah 5. Setelah cuci muka, mereka kembali dibagi ke 2 tim. Tim A yang kemarin bertugas menyiapkan makan malam, pagi ini bertugas bersih-bersih lingkungan sekolah bersama Pak Kris. Begitupun sebaliknya. Tim B yang kemarin bersih-bersih lingkungan sekolah, pagi ini bertugas menyiapkan menu sarapan bersama Bu Yo. Menu sarapan hari ini adalah kering tempe dan telur dadar. Walaupun masih pagi dan masih gelap, para murid di sini kelihatan semangat dalam kegiatan mereka. Karena kemarin aku dan tim A udah bertugas menyiapkan makan malam, pagi ini kami bersih-bersih lingkungan sekolah. Kegiatan bersih-bersih dimulai dengan merapikan ruangan masing-masing.
Kasur yang dipakai tidur semalam dikembalikan ke tempatnya semula. Barang bawaan dirapikan dan lantai disapu. Keadaan ruangan dikembalikan seperti sebelum dipakai. Setelah ruangannya beres, tim A terpencar untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu halaman, ada juga yang menyiram tanaman. Jam 5:30 setelah kegiatan tim A dan tim B selesai, mereka diberi waktu untuk mandi dan bersiap. Jam 6 tepat, para murid dipanggil ke lapangan untuk latihan meditasi bersama. Latihan ini tujuan utamanya untuk melatih fokus anak, sekaligus menumbuhkan rasa bersyukur. Syukur terhadap tubuh dan syukur terhadap semesta. Selama sesi latihan ini, Pak Kris akan berkeliling sambil memberikan distraksi suara untuk melihat apakah murid-murid itu betul fokus atau tidak. Setelah sesi meditasi bersama, kami menuju meja besar untuk sarapan. Seperti hari kemarin, para murid menyiapkan makanan hingga membersihkan alat makan secara mandiri. Dan setelah acara makan bersama ini, kegiatan asalam resmi selesai dan digantikan oleh kegiatan lain yaitu Paspena atau pasukan penolong ayah. Setelah ngikutin kegiatan ini, aku benar-benar ngerasain banyak manfaat dan banyak keseruan. Menurutku, poin terbaiknya di sini adalah rangkaian kegiatan asalam itu sama sekali nggak memberatkan. Walaupun kegiatan ini tuh tujuannya untuk mendidik siswa untuk jadi disiplin dan jadi mandiri, tapi mengikuti rangkaian kegiatan ini tuh sama sekali nggak ada tekanan dan nggak ada kegiatan yang berat. Dan di sini para guru itu nggak cuma ngasih ceramah atau nasihat-nasihat tentang nilai kemandirian atau kedisiplinan, tapi di sini para guru itu benar-benar mendampingi siswa untuk belajar mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam contoh kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya kayak tadi, para siswa diajarin untuk memasak, terus membersihkan lingkungan, dan menjaga untuk tetap aktif. Selain nilai kedisiplinan dan kemandirian, secara nggak langsung, ikut asalam ini mengajarkan kita nilai religiusitas. Di sesi-sesi tertentu seperti sesi konseling, sesi refleksi, sesi makan bersama, para siswa diajari untuk menutup dan membuka kegiatan dengan doa bersama dan mengungkapkan rasa syukur. Dan bagi teman-teman yang kiranya gabut, pulang sekolah bingung mau ngapain, tapi nggak mau pegang HP terus, teman-teman bisa contoh kegiatan di asalam ini, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari SMP Kebangsaan Barata. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan.